tidak sampai disebarluaskan kalau kata nanti bisa jadi gonjang-ganjing dan segala macam, karena memang ada perjanjian. Perjanjian kalau aku langgar kan aku melanggar banyak hal. Bisa kena pasal-pasal, aku juga ngerti kan. Aku juga belajar hukum lah paling nggak sedikit. Jadi kalau gua jual gimana ceritanya, bisa aja kalau gue jahat kan gue jual aja gitu. Jadi sultan ya. Jadi sultan. Emang satu orang aja bisa beli 3 jet pribadi, gue juga bisa kalau masih. Terus oke, kan tadi Bu Kony mengatakan semuanya bukan empat mata, ada hitam di atas putih, ada saksi dan segala macam. Sampai akhirnya apa yang membuat Bu Kony ketika balik lagi ke Indonesia beberapa hari ini begitu kan akhirnya menitipkan dokumen rahasia itu 37 itu kepada Wasekjen PDI Perjuangan yang saya nggak tahu nih masih bisa tidur nggak tuh? Kayaknya lumayan nggak bisa tidur. Oke, gini, satu seperti saya sampaikan, ada tekanan-tekanan yang buat saya bilang, oh ini kok nggak fair gini ya. Ada tekanan apa? Ya kepada anak-anak saya itu, lingkar saya itu, tamu saya itu gitu kan. Enggak ada tamu dari Indonesia yang cuma liburan 2 minggu langsung stres. Mbak kenapa gue ditanya macam-macam tentang dokumen lu gue stres gitu kan. Itu yang aku nggak suka satu. Tapi lebih kepada ketika saya melihat Mas Hasto ini bukan cuma masalah hukum tapi adalah politisasi hukum. Kita bisa lihat itu berbeda ya, tapi saya kan komunikasi dengan Pak Ugro Seno, saya melihat berita-berita, menurut saya ini kayaknya maksa banget lah urusan Mas Hasto ini, masalah yang udah ingkrah dan lain-lain kok bisa, itu saya nggak mau bahas masalah hukumnya, tapi saya akhirnya melihat, oh oke, ini sangat politis. Kasus Mas Hasto ini nggak murni hukum, oke? Lalu saya berpikir dia di mana di penjaranya kan, ditahannya, di gedung KPK. Oke, saya tanya gimana caranya nengok Mas Hasto kalau saya pulang, nggak bisa, yang boleh menengok hanya istri dan keluarga terdekat. Kardinal kemarin sempat bisa tapi dengan surat resmi dari mana gitu. Aku bukan kardinal, nggak mungkin lah nemuin Mas Hasto kan. Nah, jadi aku pikir gimana ceritanya ya nih kalau kayak gini. Aku punya dokumennya, nggak bisa itu. Yang kedua, ketika kami baru pulang dari Vatikan kan nggak lama tuh Mas Hasto mengeluarkan video yang bajunya ungu bicara soal KPK kalau nggak salah. Itu aku langsung dipanggil Ibu ke Teguh Umar bersama Mas Andi. Hari apa? Begitu itu pas siangnya keluar. Siangnya keluar nih, rame kan di media. Kita ditelepon, merapat. Nah, merapat. Bersama Mas Andi Wijayanto. Kamu, saya tahu kamu pegang dokumen ini karena Hasto bilang. Dari mana nih keluar? Ibu tanya kan. Enggak dari kita berdua karena kita memang nggak boleh kan, nggak izinnya beliau. Jadi ya udah Ibu bilang pokoknya